Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marra. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudaraku, orang-orang tuaku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bosan mari kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang yang beriman. Semoga iman ini terus dijaga oleh Allah, sehingga kalimat yang keluar di detik-detik kewafatan kita adalah kalimat La ilaha illallah. Salawat dan salam bersama kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, dari tidur kita sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena yang paling dekat dengan kasih sayang Allah, yang paling dekat dengan ampunan Allah, bahkan yang paling dekat dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluhu adalah orang yang kehidupan mereka mirip dengan kehidupan baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad dan para sahabat. Saudara, di akhir-akhir Ramadan ini, Ramadan sebagai bulan yang indah, bulan yang mahal, bulan yang istimewa, pastilah dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Nabi sendiri pun rindu dengan Ramadan, sampai doa, sampai minta kepada Allah agar Allah sampaikan kepada bulan Ramadan. Apalagi kita yang sangat butuh dengan kasih sayang Allah, yang sangat butuh dengan pengampunan Allah, yang kita sadar semua kita, siapapun kita dan apapun status sosial kita, kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semua kita, siapapun kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah merasakan bagaimana itu lapar, bagaimana itu puasa. Tapi ada saudara-saudara kita, saudara yang merasakan puasa, yang merasakan lapar bukan hanya sebulan, bahkan mungkin sepanjang umur, sepanjang hidup dia merasakan kekurangan demi kekurangan. Maka orang yang beriman, Allah perintahkan agar kita berbagi dalam hidup ini. Berbagi, bahasa sederhana. Kalau saya katakan bahasa kampung, saudara, kalau kita beli beras 10 kilo, tidak ada salahnya kita bagi 1-2 kilo kepada tetangga kita. Kalau kita punya pakaian, beli pakaian mungkin 1, 2, 3 pasang, bahkan ada yang lebih daripada itu, tidak ada salahnya kita berbagi. Kalaupun kita tidak mampu memberikan pakaian yang baru, walaupun sunnahnya yang baru, saudara, tapi masih banyak pakaian kita yang lama, yang masih bagus-bagus, yang tidak bisa kita pakai, yang sudah tidak kita pakai lagi, tapi terus kita tambah. Alangkah indahnya itu kalau kita jadikan sebagai jalan amal yang begitu mudah, berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, satu hari Rasulullah menyatakan,
Bakalan di akhirat orang-orang fakir, orang-orang miskin Allah berikan kerajaan yang besar kepada mereka. Kelak orang fakir, orang miskin dipanggil sama Allah, ya ahlal fuqara wal masakin. Hei orang-orang fakir, hei orang-orang miskin, manil ladzi a'taita syurbatan wa makaman wa malabisan. Siapa sih orang yang pernah ngasihmu minum di dunia? Siapa sih orang yang pernah ngasih kau makan di dunia? Siapa sih orang yang pernah ngasih kau pakaian di dunia? Siapa sih orang yang telah memberikan kemudahan dan terus kemudahan kepadamu? Maka coba kau perhatikan mereka dalam surga. Allah katakan kepada orang-orang fakir, orang lemah, coba kau lihat mereka dalam surga yang pernah ngasih kau makan, ngasih kau minum, ngasih kau pakaian, yang memfasilitasi dirimu. Coba kau perhatikan mereka dalam surga. Kata Allah, kalau kau tidak temukan mereka dalam surga, kau cari mereka dalam neraka. Kata Allah, kalau kau temukan mereka dalam neraka, khudh biyadi, kau tarik mereka dengan tanganmu. Kata Allah, kau pindahkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati saudara dengan orang lemah, hati-hati dengan orang-orang miskin, hati-hati dengan orang-orang susah. Allah ciptakan mereka sebagai ladang amal buat kita. Bahkan mereka punya ciri yang besar dari Rasulullah. Kalau mereka itu penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Rasul sebutkan dalam hadis yang sahih, disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah mengabarkan kepada kalian, kata Nabi, penghuni-penghuni surga? Maukah kuberitahukan kepada kalian, kata Nabi, penghuni-penghuni surga? Rasul katakan, qal kullu dha'ifin mutadha'if. Penghuni surga itu kebanyakan mereka yang lemah dan yang diremeh-remehkan. Kullu dha'ifin mutadha'if. Mereka yang lemah, yang diremehkan, yang tidak diperhitungkan. Kalau dia ada, tidak jadi ukuran. Kalau dia tidak datang, tidak jadi permasalahan. Kullu utullin, kullu dha'ifin mutadha'if. Mereka lemah yang tidak diperhitungkan. Lau aqsama Allah la barra. Kata Nabi, kalau mereka merintih-rintih kepada Allah, kalau mereka mengadu kepada Allah, bahkan kalau mereka bersumpah kepada Allah, la barru. Kata Nabi, pasti Allah berikan kebaikan itu kepada mereka. Maka sering Nabi ingatkan kita agar senantiasa dengan orang-orang fakir, senantiasa dengan orang-orang miskin, senantiasa orang teman bersama dengan orang-orang lemah. Sampai Nabi ingin membersamai dirinya dengan orang-orang lemah, sampai Nabi ingin membersamai dirinya dengan orang-orang miskin, orang fakir, sampai Nabi doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku hidup miskin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, telah kumpulkan aku, kata Rasulullah, bersama dengan orang-orang miskin. Maka kita cintai orang miskin, orang lemah, berbagi. Kita cari perhatian, berbuat sesuatu kepada sesuatu yang diperhatikan Rasulullah. Saudara, Sayyidina Maulana Muhammad dari kita yang mulia itu pernah ditawarkan gunung Uhud jadi emas. Gunung Uhud itu hampir 10 km panjang. Di kota Madinah, jauh dari Masjid Nabawi. Ketika ditawarkan Rasulullah gunung Uhud dijadikan emas, Rasul mengatakan, ya Allah, aku lebih senang lapar 1 hari, kenyang 1 hari. Ketika aku lapar, aku ingat kepada Allah. Ketika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah. Begitulah akhlak Sayyidina Muhammad. Perhatian betul, ingin merasakan indahnya jadi orang lemah. Bahkan ternyata saudara, kelemahan umat ini satu kemuliaan besar dari Allah. Disebutkan dalam Tanbihul Ghafilin, wa ja'alakum du'afa. Kami sengaja jadi
misi besar. Hatta la tatakabbaru, agar kau tidak sombong kepada Allah. Saudara, mari kita berbagi. Rasakan puasa yang kita rasakan berhari-hari sebulan penuh insyaallah ke depan. Begitulah yang dirasakan orang-orang lemah, orang-orang susah. Begitu yang dirasakan orang-orang miskin. Nilai berbagi ini punya nilai yang sangat besar. Satu hari ada seorang sahabat. Ini sahabat hari-hari sholat di belakang Rasulullah. Tidak pernah ketinggalan takbiratul ula. Takbiratul ula ini takbir yang pertama. Ketika imam takbir, dia langsung takbir. Tidak pernah ketinggalan. Senantiasa berada di suf yang pertama, bahkan di sebelah kanan Rasulullah. Jadi orang beriman ini senang sholat jamaah, dia jaga sholat jamaah. Sampai Nabi mengatakan kalau kita sholat jamaah 40 hari saja Allah jamin yang tidak ketinggalan takbiratul ula. 40 hari dia tidak ketinggalan takbiratul ula dalam sholat jamaah. Allah berikan jaminan, yang pertama dia selamat dari sifat munafik, dan yang kedua dia terangkat dari azab kubur. Bagaimana kalau seumur hidup kita sholat tidak ketinggalan sholat jamaah? Di satu subuh ini sahabat, subhanallah, tidak kelihatan. Sampai disebutkan dalam riwayat, mana fulan bin fulan? Ya Rasulullah, belum sampai ya Rasulullah. Oh, kita tunggu sebentar. Ini orang istiqomah, ini orang berada di saf pertama, di sayap kanan, di sebelah kanan ya Rasulullah. Hari-hari semacam itu. Udah agak lama ditunggu, belum datang juga. Sudah, kata Rasulullah, kita sholat nanti setelah selesai sholat, setelah selesai amalan, kita kunjungi rumah beliau. Sholat ini sahabat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat ada amalan, azkar, al-adiyah, doa. Kemudian mereka bergegas ke rumah seorang sahabat yang di subuh itu tidak hadir sholat bersama Rasulullah. Sampai agak jauh disebutkan dalam itu riwayat, agak jauh perjalanan, subhanallah, setelah sampai ke rumahnya, assalamualaikum, kata Rasulullah kepada satu rumah, maka keluar seorang wanita. Apakah ini rumah fulan bin fulan? Na'am ya Rasulullah. Iya, ini rumah fulan bin fulan, suamiku ya Rasulullah, nama itu. Hari ini kami tidak melihat dia sholat subuh bersama dengan kami. Kami hari-hari bersama dengan beliau sholat subuh. Oh ya Rasulullah, kata sang istri, tadi malam suamiku wafat dan sudah kami selesaikan fardu kifayahnya. Jadi biasa menyelesaikan fardu kifayah malam hari itu di zaman, dari zaman ke zaman kehidupan Islam, hal yang biasa. Jadi ini sahabat tak sholat subuh karena wafat. Kita ini banyak yang masih hidup tapi tak pernah sholat subuh berjamaah. Itu sahabat kalau tak wafat tak ketinggalan sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah, apakah ada pesannya sebelum kewafatannya? Kata Nabi, tidak ada ya Rasulullah. Cuman ada kalimat-kalimat yang dia utarakan sebelum kewafatan yang aku tidak faham. Kata istri itu sahabat, memang apa yang dia bilang sebelum wafatnya? Kata itu istri sahabat, suamiku mengatakan, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak lebih bagus? Kemudian dia mengatakan, kenapa tidak semua? Aku tidak faham kalau ini ya Rasulullah. Kemudian ketika itu Allah berikan pemahaman, datang kabar dari Allah Jalla Jalaluh. Nabi memberikan kabar kepada itu istri sahabat. Oh, kata Rasulullah, itu ketika detik-detik kewafatannya Allah tayangkan segala amal kebaikan yang ia lakukan selama hidup di dunia. Memang Nabi katakan, disebutkan dalam satu hadis, ada dalam kitab Tanqihul Qaul wa a'radu mak'adahu, kata Nabi, orang kalau dia akan meninggal dunia, Allah tunjukkan, Allah tayangkan segala apa, satu ke segala macam keadaan tempat yang akan dimasuki oleh diri. Orang kalau sudah mau meninggal dunia semaka aneh-aneh, dia melihat sesuatu yang orang di sekitarnya tidak melihat. Wa arada maq'adahu, Allah tayangkan, Allah tunjukkan, Allah tampilkan, kata Nabi, sesuatu yang akan dia tempati. Maka ketika itu Allah tunjukkan pahala salat berjamaah yang
melihat seorang yang tidak berpakaian kedinginan, dia buka itu pakaiannya yang satu dan satu yang dalam untuk dirinya. Yang bagian luar dikasih kepada orang yang lemah yang tidak berpakaian itu. Yang dalam dipakai oleh itu sahabat. Cuman bagian dalam bajunya lebih bagus daripada bagian yang luar. Ketika Allah tunjukkan pahala pemberian pakaian kepada orang lemah itu, hebatnya, betapa luar biasa nilai kemuliaannya, sehingga sahabat itu mengatakan, kenapa tidak yang lebih bagus yang aku berikan? Kalaulah aku tahu begini hebatnya, maka akan kuberikan yang lebih bagus kepada orang yang tidak berpakaian itu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, satu hari dia mempunyai makanan sepotong roti. Di satu perjalanan ada orang yang lemah yang kelaparan. Lantas dia berpikir, roti ini sebentar aku butuh dan istriku juga butuh. Lantas orang itu, sahabat tadi, membelah roti itu. Separuh diberikan kepada orang yang lemah yang lapar tadi, separuh dia bawa pulang. Ketika Allah tunjukkan betapa hebatnya pahala memberi itu, maka dia senuapannya mengatakan, kenapa tidak semua? Kenapa tidak semua? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua kita akan menyaksikan apa tempat yang akan kita tempati kelak. Belum lagi kita mati, detik-detik kewafatan kita pun akan melihat. Za'amal ladzina kafaru an la yab'atsu qul bala wa rabbi ayyab'atsu wa nunabbiukum bima 'amiltum. Ketika orang-orang kafir, kata Allah, menyangka bahwa orang yang mati tidak akan dibangkitkan lagi, kabarkan kepada mereka yang Muhammad, kata Allah, tsumma nunabbiukum la tub'atsunna tsumma nunabbiukum bima 'amiltum. Kabarkan kepada mereka yang Muhammad bahwa semua orang yang mati akan kami bangkitkan, kata Allah. Bahkan bukan hanya kami bangkitkan, tsumma nunabbiukum bima 'amiltum, bahkan kami akan tayangkan, kami akan filmkan, kami akan saksikan segala apa yang pernah kalian lakukan di dunia. Dan yang menyaksikan itu bukan hanya orang itu, semua makhluk menyaksikan film kehidupan kita ketika di dunia ini. Saudara yang dimuliakan Allah, maka lukislah, ukirlah tayangan-tayangan kehidupan akhirat kelak dari gambaran kehidupan dunia kita. Dari sekarang kita bentuk, kita desain, kita susun dengan rapi dan indah, dengan banyak melakukan ketaatan, melakukan ibadah, jauh dari segala macam kemaksiatan, kebakiran, kemungkaran. Insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dunia, selamat di alam kubur. Semoga Allah berikan karunia besar kepada kita semua. Kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang beriman, bersama Rasulullah dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Saudara Allah SWT, bagi manfaatkan sisa Ramadan yang amat sangat indah ini. Hanya berapa hari lagi? Manfaatkan dengan baik. Jadikan sisa 2 atau 3 hari ini adalah Ramadan yang terindah, yang teristimewa. Terjaga betul dari segala macam kemaksiatan. Terjaga betul bentuk taat kita pelihara dan kita jaga. Jalin silaturahim 2 hari atau 3 hari mungkin sisa Ramadan. Manfaatkan yang terbaik, karena tidak ada jaminan saudara untuk bisa kita menikmati Ramadan pada tahun yang akan. So Allah panjangkan umur kita dalam taat. Allah hindarkan kita dari segala macam kemaksiatan, kebatilan. Allah satukan hati kita. Allah jauhkan kita dari segala bala musibah. Allah jaga negeri kita. Allah jaga ulama dan habaib kita. Negeri ini pelihara oleh Allah dari orang-orang yang tidak cinta kepada sekian. Dan terima kasih. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا يا الله لطاعتك وطاعة رسولك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا الله بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا. اللهم وانصر إخواننا في أي المكان والبلدان من المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم انصرنا وانصر الإسلام والمسلمين من شر فتن وشر عين وشر كفر والمنافقين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. استجب هذا الدعاء ببركة هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر